Oke, nomor 9 ada soal seperti ini ya. Katanya 4,53 dikali 12,7 ditambah dan seterusnya gitu ya. Yang di soal ini. Ini mudah-mudahan di kalian terlihat. Ini kakak sengaja bedain warnanya biar kalian gampang lihatnya. Ini kan kalau yang di perkaliannya gitu kan ya. Ini kan warnanya tintanya agak kebiruan gitu kan ya, atau lebih tipis lah dibandingkan si operasi jumlahnya. Ini sengaja kakak bikin kayak gini biar kalian gampang nih ngelihatnya. Ngelihat apakah maksudnya. Gini, di angka-angka yang dituliskan ini ada angka yang sama gitu kan. 4,53, 12,7, 13,3 sama 5,47. Kan ini sama ini sama yang ini sama yang ini gitu kan. Terus ini sama yang ini. Terus gimana Kak? Nah, untuk soal yang kayak gini langsung aja kalian kelompokkan. Jadi langsung dipisahkan gitu supaya nantinya bisa ada yang dikeluarin atau sifat distributif ya. Nah, ya udah. Ini di sini kakak mau ngelompokin yang ini sama yang ini. Kalau 12,7 berarti yang ini ya. Nah, ini kita berarti pakainya yang 13,3. Kenapa? Karena 5,47 kan udah sama 12,7 nih. Berarti ini kita pakai yang 13,3. Yaudah yuk langsung kita pindah. Berarti 4,53 dikali 12,7 ditambah 5,47 dikali 12,7 ya. Terus ditambah 13,3 dikali 5,47 ditambah 4,53 dikali 13,3. Nah, tadi ini kan sama ini sama nih, berarti bisa kita keluarkan. Berarti 12,7. Yang ininya 4,53 ditambah 5,47. Karena kan ketika kita distribusikan sama kan bentuknya sama yang di atas. Nah, yang ini yang 13,3-nya yang kita keluarkan. 13,3 5,47 ditambah 4,53. Yuk perhatikan lagi dek. Nih, yang di dalam kurung ini kan 4,53. 5,47 walaupun letaknya berbeda, misalkan ini A, yang di sini A-nya di depan, ini B, A-nya di belakang, nggak masalah karena dia sama-sama positif. Ingat kalau dia operasinya penjumlahan sama perkalian, dia akan bersifat komutatif atau pertukaran. Ini kan sama aja kayak pertukaran gitu kan, A plus B, B plus A. Nah, berarti sama aja nih. Karena sama, berarti bisa kita keluarkan lagi, bisa kita inikan lagi 12 sama 13-nya. Berarti nanti di sini 12,7 ditambah 13,3 dikali 4,53 ditambah 5,47. Nah, tinggal selesaikan. Yang ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, nanti dikalikan. 12,7 ditambah 13,3. 7, 3, 0, 1, 13, 13 berarti 2, 6. Yang ininya 37, 0, 1, 5, 5, 0, 1, 5 ya. 5 tambah 5, 10. 26 kali 10 berarti 260. 9. Terus yang nomor 10 katanya X-nya itu A kuadrat ditambah 4, Y-nya itu A pangkat 3 ditambah 15. Kita mencari tahu hubungan antara X dan Y-nya. Oke, untuk soal yang ini sebenarnya soalnya nggak begitu jelas ya. Nggak begitu jelasnya kenapa? Karena si nilai A-nya itu tidak didefinisikan dengan jelas. Apakah dia termasuk bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, atau bagaimana. Kalaupun bilangan asli dari mana sampai mana gitu kan. Nah, ini nggak jelas nih si A-nya itu apa. Karena tadi A-nya itu tidak si A-nya itu tidak didefinisikan dengan jelas, maka hubungan X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Jadi hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Atau yang opsi E ya. Ya. Tuh. Salah satu alasannya itu. Atau kalau misalkan kalian penasaran, tadi kan kakak bilang si A-nya itu nggak tahu nih dia termasuk bilangan apa-nya. Kalau nggak tahu kan berarti dia termasuk anggota himpunan bilangan real. Nah, kalau bilangan real itu kan banyak kan, karena nanti di dalam bilangan real itu ada bilangan bulat, ada bilangan caca, bilangan asli, gitu kan. Bahkan ada yang bilangan rasional gitu. Nah, yaudah kita ambil contoh aja kalau misalkan dia bilangan bulat. Cuman kita punya masalah lagi.
kita nggak tahu dia bilangan bulat positif atau negatif. Kita coba aja dua-duanya. Kalau kita pakai bilangan bulat positif, misalkan A-nya itu sama dengan berapa? Yang kecil aja deh, nggak usah yang gede-gede, biar nggak kelamaan. A-nya sama dengan 1 misalkan. Kalau A-nya 1, berarti yang di X itu sama dengan berapa nih? Berarti 1 dikuadratkan 1 tambah 4, 5. Nanti yang Y-nya itu 1 pangkat 3, 1 tambah 5, ini 6. Nah, kalau kayak gini kan berarti nanti X kurang dari Y, atau Y lebih besar dari X. Gitu kan hubungannya. Tapi kalau misalkan A-nya bilangan negatif, bulat negatif, berarti min 1 ke sini kan jadi plus ya. Karena kan dikuadratkan itu jadi positif. 1 tambah 4 berarti 5. Terus Y-nya, ini kan min 1 nih, pangkat 3. Min 1 ditambah 5, berarti sama dengan 4. Nah, kalau kayak gini, ini justru X lebih besar dari Y, atau Y kurang dari X. Nah, karena beda kan, karena tadi nggak ditentukan nih. Terus ketika kita coba-coba, ternyata berlawanan. Makanya hubungan X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Oke, soal nomor 11 katanya X per Y itu sama dengan 1,234 dan seterusnya, dengan X dan Y-nya itu anggota bilangan bulat positif. Nah, katanya X sama Y-nya itu anggota bilangan bulat positif. Maka hubungan X dan Y itu seperti apa? Nah, sebenarnya kalau pecahan kayak gini, kita lihat aja dari hasilnya. Kalau hasilnya itu lebih besar, atau misalkan X per Y-nya itu hasilnya lebih dari 1, itu berarti nanti si nilai X-nya itu akan lebih dari Y-nya. Kalau misalkan ini kita coba aja nih ya, 1/2. 1/2 itu bentuk desimalnya berapa? 0,5 kan? Tapi kalau 3/2 itu jadi berapa? 1,5. Lihat, ketika pembilangnya lebih kecil dari penyebut atau penyebut lebih besar dari pembilang, hasilnya di bawah 1. Atau gini deh, ketika pembilangnya itu lebih kecil, berarti angkanya kan lebih kecil nilainya, bukan angkanya, nilainya itu kan lebih kecil dibandingkan dengan yang pembilangnya lebih besar, gitu ya. Kak, kalau kayak gini nggak kelihatan kah? Sebenarnya udah kelihatan sih kayak gini juga, karena kalau mau pakai 1/4 pun makin gede ini kan 1/2 udah 1,5 kan. 1/2 itu udah 0,5. Kalau kita pakai 1/4 pun ini kan 0,25 kan. Tuh, lebih besar lagi nih penyebutnya. Ya kan, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Tadi lebih besar dari 2 nih, si 4 tuh. Hasilnya lebih kecil lagi kan. Jadi semakin besar penyebutnya, nilainya itu akan semakin kecil. Tapi kalau semakin besar pembilangnya, nilainya akan semakin besar. Jadi di sini didapatkan untuk nomor 11 ini, X itu lebih besar dari Y. Nah, untuk nomor 12, ini sama kayak nomor 1, 2 tadi ya. Ini ada rumus cepatnya, yaitu kita pakai yang Sn, itu sama dengan N dikali N plus 1 kali N plus 2 per 3. Ini kan nanti 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4. Nah, yang di sininya itu kan nih, yang ininya 1 kali 2 tambah 2 kali 3. Berarti kan N-nya si 2 kan. Karena 2 ini N-nya, nanti yang 3 ini dari N plus 1. N-nya 2 ditambah 1, 3. Nah, berarti ini juga sama. Nah, kalau di sini berarti N-nya itu bukan yang 14, tapi 13. Kenapa? Karena 14 itu didapat dari N plus 1. Ini N-nya. Jadi nanti kita cari S13, bukan S14. Hati-hati ya. Nanti kita carinya S13. Jumlah ke 13 sukunya gitu. Ya udah. Berarti kita kan udah punya ya, N-nya 13. Berarti 13 dikali 13 ditambah 1, 13 ditambah 2 per 3. Berarti ini sama dengan 13 dikali 14 ya, 13 tambah 1 kan 14.
13 tambah 2, 15. Dibagi 3. Coret-coret. Ini dapat 1, yang ini dapat 5. Berapa tuh? 13, 14 kali 5 teh berapa? 4 kali 5, 22, 5, 70 ya. Berarti 70 dikali 13. 13 kali 7. 2, 1, 2, 7, 8, 9. Ada nolnya. Berarti ini sama dengan 910. Seperti itu. Kak, di opsinya nggak ada, Kak. Ya udah, nggak apa-apa kalau di opsinya nggak ada juga. Kalau kalian masih penasaran, kok bener nggak sih 910 padahal di opsinya kayak gitu, coba aja kalian hitung pakai kalkulator. Ini kebetulan kalau kita kan masih latihan ya, kalau penasaran mau dihitung, coba aja dihitung bener nggak nanti hasilnya 910.